Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tauhid News. Kali ini Tauhid News akan menghadirkan informasi mengenai apakah mereka korban virus corona dikelompokkan ke dalam golongan mati syahid. Angka kematian akibat virus corona semakin meningkat dan menyebar luas hingga penjuru dunia. Tidak hanya masyarakat biasa yang menjadi korban keganasan virus ini, bahkan petugas medis dan pejabat pemerintahan juga ikut menjadi korban. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China. Diduga penyebab utamanya berasal dari pasar Wuhan yang menjual aneka jenis bahan makanan ekstrim, seperti kelelawar yang dituduh sebagai pembawa pandemik virus corona. Tapi saat ini, data yang didapat tidak hanya negara Cina saja yang mengalami musibah penyebaran corona. Virus ini menyebar dengan cepat, mulai dari benua Asia, Eropa, hingga Amerika. Dilansir dari worldmeter.com, saat ini kasus corona terbanyak terjadi di Amerika, sedangkan angka kematian tertinggi terdapat di wilayah Eropa. Yang berada di urutan pertama adalah Spanyol, diikuti Italia, Prancis, dan Jerman. Penyebaran virus corona tidak hanya menimpa negara-negara non-muslim saja, tapi juga menyebar hingga ke negara muslim lainnya di Jazirah Arab. Seperti halnya Arab Saudi, mengambil langkah cepat yang luar biasa dengan mulai menutup masjid-masjid untuk sholat 5 waktu atau sholat Jumat. Hal tersebut dilakukan pemerintah Arab Saudi guna membatasi penyebaran virus corona yang telah menginfeksi 171 orang di kerajaan Arab Saudi. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi juga menghentikan ziarah umroh, menghentikan penerbangan internasional, menutup sekolah, dan sebagian besar perusahaan publik. Kegiatan ibadah hanya akan dilakukan di 2 masjid saja, yaitu di Mekah dan di Madinah. Bagaimana dengan korban virus corona? Apakah mereka dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mati syahid? Adakah syarat yang lain yang harus dipenuhi agar masuk ke dalam golongan mati syahid? Lantas bagaimana cara Islam memberikan solusi agar terhindar dari wabah pandemik corona ini? Simak ulasannya lebih lanjut. Tapi sebelumnya, mari bergabung meraih pahala ibadah dakwah bersama Tauhid News. Hanya dengan cara subscribe, like, dan share. Dan pastinya sebagai muslim, berkomentarlah dengan baik. Subscribe Anda tentunya untuk mendukung pengembangan channel ini dalam mensyiarkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid ada 5 macam, yaitu orang yang kena taun atau wabah, orang yang mati karena sakit perut, korban tenggelam, korban yang tertimbun reruntuhan, dan orang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah virus corona masuk kategori at-ta'un, wabah yang mematikan, atau hanya termasuk al-wabah? Setelah itu, baru nanti bisa ditentukan dapat dikatakan sebagai mati syahid jika ada korban karena virus corona. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian at-ta'un dan al-wabah. Ada yang menganggap keduanya itu sama, dan ada yang membedakan keduanya. Menurut pakar bahasa Arab dan pakar kesehatan, al-wabah atau wabah adalah penyakit yang menular pada suatu wilayah, penyebarannya sangat cepat dan meluas. Sedangkan at-ta'un adalah wabah yang menyebar lebih luas dan menimbulkan kematian. Inilah pengertian at-ta'un menurut pakar bahasa dan ulama fikih. Para ulama menganggap bahwa virus corona masuk ke dalam kategori at-ta'un, dan hal ini diperkuat oleh pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahwa virus corona sudah masuk pandemik. Di dalam Islam disebut sebagai at-ta'un, dan artinya jika wabah corona termasuk at-ta'un, maka muslim yang mati karena virus corona tergolong syahid akhirat. Karena digolongkan ke dalam syahid akhirat, orang yang meninggal dunia karena virus corona akan mendapatkan pahala syahid layaknya muslim yang wafat di medan perang.
Apakah ada syarat berikutnya yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai golongan mati syahid karena korban virus corona? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa syahid itu ada 3 macam. Yang pertama, syahid yang mati karena berperang melawan kafir harbi atau yang berhak untuk diperangi. Orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Syahid seperti ini tidak perlu dimandikan dan tidak disolatkan. Yang kedua, itu syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Contohnya, syahid jenis ini ialah mati karena melahirkan, mati karena wabah penyakit seperti virus corona, mati karena reruntuhan, dan mati karena membela hartanya dari rampasan. Begitu pula penyebutan syahid lainnya yang disebutkan dalam hadis syahih, mereka tetap dimandikan, disolatkan, dan di akhirat mereka akan mendapatkan pahala syahid. Syahid yang ketiga, orang yang khianat dalam harta ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Dalam dalil pun menafikan syahid pada dirinya ketika berperang melawan orang kafir, namun hukumnya di dunia tetap dihukumi sebagai syahid, yaitu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sedangkan di akhirat, ia tidak mendapatkan pahala syahid yang sempurna. Wallahu alam. Dari pembagian jenis syahid oleh Imam Nawawi rahimahullah, jika ada yang mati karena virus corona, maka ia masuk ke dalam golongan syahid yang kedua. Tapi syarat syahid yang paling utama adalah dia harus seorang muslim dan semasa hidupnya tidak melakukan hal kesyirikan atau telah bertobat dalam hal kesyirikan, bersabar dan selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam memberikan solusi tentang wabah at-ta'un yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu wabah virus corona? Dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang at-ta'un, wabah yang menyebar dan mematikan. Maka Rasulullah SAW menjawab, itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri tersebut, lalu bersabar dan berharap pahala dari Allah. Ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Hadis riwayat Bukhari nomor 6619. Dari hadis tersebut Rasulullah SAW telah memberikan solusi bagaimana seharusnya umat Islam menghindari dan tidak menyebarkan virus kepada orang lain, yaitu apabila kita sudah berada di dalam suatu wilayah yang sudah terjangkit oleh wabah virus corona, akan tetapi bertahan di dalamnya, janganlah bepergian dan menyebarkan ke wilayah yang lain. Dan apabila kita berada di luar wilayah terjangkit virus corona, janganlah kita mendekat atau mengunjungi wilayah tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan bahwa yang dimaksud dengan azab adalah untuk orang kafir dan ahli maksiat. Sedangkan wabah virus corona itu akan menjadi rahmat dan pahala syahid untuk orang yang beriman. Semoga penjelasan singkat ini menjadikan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dan tentunya selalu berdoa dan bersabar menghadapi segala ujian. Simak terus channel Tauhid News untuk berita Islam selanjutnya. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.